Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang implementasi manajemen berbasis sekolah, MBS, di Indonesia. MBS adalah sistem yang memberikan kebebasan bagi sekolah untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih baik. Yuk, kita pelajari bersama-sama apa saja yang sudah dilakukan, apa manfaatnya, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar pendidikan di sekolah kita semakin maju. Kebijakan dan peraturan, untuk bisa melaksanakan MBS, pemerintah Indonesia sudah menetapkan beberapa aturan penting yang menjadi dasar dari pelaksanaan MBS ini. Ada beberapa peraturan yang perlu kita ketahui, di antaranya, 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, yang memberikan pedoman mengenai standar kualitas pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013, tentang manajemen berbasis sekolah, yang memberi arahan bagaimana sekolah harus mengelola dirinya sendiri agar bisa mencapai kualitas yang lebih baik. 3. Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memastikan bahwa pendidikan di Indonesia memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Jadi, peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas, agar setiap sekolah bisa berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Meskipun begitu, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Selanjutnya pelaksanaan MBS. Sekarang, kita lihat bagaimana MBS dijalankan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ada beberapa langkah yang diambil untuk mewujudkannya. 1. Otonomi sekolah dalam mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Dengan MBS, sekolah diberikan kebebasan untuk mengatur anggaran dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, misalnya, sekolah bisa memutuskan apakah mereka ingin membeli buku baru atau memperbaiki fasilitas. Tapi, kenyataannya, banyak sekolah yang masih kesulitan karena dana yang terbatas. 2. Pembentukan tim manajemen sekolah. TMS. Setiap sekolah membentuk tim yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan di sekolah, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Tim ini biasanya terdiri dari kepala sekolah, guru, dan perwakilan dari orang tua atau masyarakat. Namun, tidak semua sekolah memiliki tim yang terlatih dengan baik, sehingga pengelolaannya bisa menjadi kurang maksimal. 3. Pengembangan rencana strategis dan operasional sekolah. SS dan RO sekolah juga diminta untuk membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk pengembangan sekolah. Tapi, banyak sekolah yang kesulitan menyusun rencana ini, karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang cara membuat perencanaan yang baik. 4. Penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Salah satu hal penting dalam MBS adalah pengelolaan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah harus bisa menunjukkan bagaimana dana digunakan dengan tepat. Meskipun begitu, masih ada sekolah yang kesulitan dalam mengelola anggaran dengan baik. Kemudian tentang manfaat, walaupun ada tantangan, MBS juga membawa banyak manfaat, loh. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memberi kebebasan kepada sekolah untuk mengatur program dan kegiatan mereka, kualitas pendidikan bisa meningkat. Sekolah bisa memilih metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat. MBS juga mendorong orang tua dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengelolaan sekolah. Ini penting karena dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh pada kesuksesan sekolah. 3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, sekolah bisa lebih efisien dalam menggunakan anggaran dan sumber daya yang ada. Misalnya, mereka bisa memilih untuk membeli peralatan yang benar-benar dibutuhkan dan menghemat pengeluaran di tempat lain. 4. Meningkatkan akuntabilitas sekolah, karena MBS mendorong transparansi, sekolah jadi lebih bertanggung jawab terhadap penggunaan dana dan kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Tantangan, namun, meskipun banyak manfaatnya, MBS juga menghadapi beberapa tantangan, seperti 1. Keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah, terutama yang ada di daerah terpencil, memiliki sumber daya yang terbatas. Mereka sering kesulitan dalam mendapatkan anggaran atau fasilitas yang memadai. 2. Keterbatasan kapasitas manajemen. Tidak semua kepala sekolah dan guru memiliki keterampilan manajerial yang cukup untuk menjalankan MBS dengan baik. Mereka butuh pelatihan untuk bisa memimpin sekolah dengan lebih efektif. 3. Keterbatasan infrastruktur. Beberapa sekolah masih mengalami kekurangan dalam hal fasilitas. Misalnya, ada sekolah yang ruang kelasnya masih kurang atau tidak memadai untuk jumlah siswa yang ada. 4.
Keterbatasan komunikasi dengan masyarakat. Meski MBS mendorong keterlibatan masyarakat, tidak semua sekolah bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Hal ini membuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah menjadi terbatas. Upaya peningkatan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, seperti 1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas manajemen. Pemerintah sudah melakukan pelatihan untuk kepala sekolah dan guru agar mereka bisa mengelola sekolah dengan lebih baik. Pelatihan ini penting supaya mereka punya keterampilan yang cukup dalam merencanakan dan mengelola sekolah. 2. Peningkatan infrastruktur sekolah. Banyak sekolah yang mendapatkan bantuan untuk memperbaiki fasilitasnya, seperti ruang kelas dan peralatan belajar. Ini penting agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lebih baik. 3. Peningkatan komunikasi dengan masyarakat. Sekolah-sekolah kini lebih aktif berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun media online. Hal ini membuat masyarakat lebih terlibat dalam kegiatan sekolah. 4. Evaluasi dan pemantauan kinerja sekolah. Untuk memastikan MBS berjalan dengan baik, pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja sekolah. Dengan cara ini, sekolah bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Contoh implementasi MBS yang sukses. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh sekolah yang berhasil menerapkan MBS dengan sangat baik. Ini adalah contoh yang bisa kita jadikan inspirasi. 1. Sekolah Standar Nasional, SSN, yang telah mencapai standar internasional. Ada beberapa sekolah yang berhasil mencapai standar internasional, yaitu standar yang diakui oleh dunia. Sekolah-sekolah ini tidak hanya memenuhi syarat pendidikan nasional, tetapi juga menerapkan kurikulum yang lebih maju dan memiliki fasilitas yang sangat baik. Sebagai contoh, beberapa sekolah yang telah menjadi sekolah standar nasional, SSN, di Indonesia berhasil menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan program-program pengembangan keterampilan yang memadai. 2. Sekolah yang telah mengembangkan program unggulan. Beberapa sekolah juga telah mengembangkan program unggulan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kekhasan masing-masing. Program-program ini misalnya, sekolah yang fokus pada pengembangan karakter siswa, sekolah dengan kurikulum STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, atau sekolah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sekolah-sekolah seperti ini berhasil menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik, kualitas pendidikan dapat meningkat pesat. 3. Sekolah yang telah meningkatkan kualitas pendidikan melalui MBS. Tak sedikit sekolah yang, meskipun berada di daerah dengan keterbatasan, berhasil meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan MBS. Misalnya, dengan adanya kebebasan dalam mengelola anggaran, sekolah bisa fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan melibatkan orang tua serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Sumber daya. Untuk mendukung implementasi MBS, ada banyak sumber daya yang terlibat, baik dari pemerintah maupun organisasi internasional. Berikut adalah beberapa pihak yang berperan penting dalam mendukung MBS. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi pendidikan di Indonesia. Mereka menyediakan kebijakan dan pedoman bagi pelaksanaan MBS di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. 2. Badan Standar Nasional Pendidikan. BSNP bertugas untuk menetapkan standar pendidikan di Indonesia. Mereka memastikan bahwa kualitas pendidikan di setiap sekolah, termasuk yang menerapkan MBS, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen-Dikdasmen adalah bagian dari Kemendikbud yang fokus pada pendidikan dasar dan menengah. Mereka juga memberikan dukungan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah dalam menerapkan MBS, serta memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. 4. Organisasi pendidikan internasional seperti UNESCO dan OECD. Selain lembaga pemerintah, ada juga organisasi internasional seperti UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, dan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yang turut memberikan dukungan dan panduan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Mereka seringkali memberikan riset, pelatihan, dan pedoman internasional yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah di Indonesia dalam implementasi MBS. Secara keseluruhan, MBS memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, meski masih ada tantangan yang perlu diatasi. Dengan dukungan bersama, kita berharap pendidikan di Indonesia bisa terus berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.